Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Fajar Saragi dengan NIM 240170202. Di sini saya akan menjelaskan konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Guna memenuhi tugas mata kuliah, keamanan sistem komputer kelas A2. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi kita. Layanan dan keamanan. Konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform merupakan dua pilar utama yang saling berkaitan. Layanan yang hebat tanpa keamanan yang kuat sama sepertinya rumah mewah tanpa pintu dan jendela. Layanan mengacu pada fungsi dan manfaat yang diberikan sebuah platform kepada pengguna, sementara keamanan memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses dan digunakan dengan aman tanpa risiko yang tidak diinginkan. Layanan dalam berbagai platform memiliki beragam fungsi, namun memiliki satu tujuan. Platform digital modern menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Menurut Johnny Ive, layanan terbaik adalah yang begitu mudah digunakan sehingga pengguna bahkan tidak menyadari betapa rumitnya teknologi di baliknya. Layanan di berbagai platform, diantaranya media sosial, yaitu menghubungkan individu, memfasilitasi konten, dan membangun komunitas online, contohnya Facebook dan Instagram. Selanjutnya ada e-commerce yang memungkinkan jual beli produk dan jasa secara online dan efisien, dan juga dapat menjangkau secara global, contohnya Amazon dan Tokopedia. Selanjutnya yaitu ada perbankan dan finansial. Mereka menyediakan layanan transaksi, keuangan, investasi, dan mengelola aset digital. Contohnya seperti mobile banking dan juga aplikasi investasi lainnya. Selanjutnya yaitu streaming, memberikan akses internet ke konten digital seperti film, musik, dan podcast. Contohnya seperti Netflix dan Spotify. Sementara pada keamanan, keamanan bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dalam ekosistem digital, keamanan adalah pondasi yang tak tergoyahkan. Tanpa langkah-langkah keamanan yang kuat, integrasi data dan kepercayaan pengguna akan terancam. Sehingga diperlukan yang namanya perlindungan data, yaitu menggunakan teknik enkripsi dan firewall untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi sensitif. Yang kedua, keamanan transaksi dengan menerapkan protokol aman seperti HTTPS untuk melindungi setiap transaksi finansial atau juga pertukaran data yang penting. Yang ketiga, autentifikasi pengguna. Memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun melalui kata sandi kuat dan metode verifikasi tambahan. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu proses proaktif untuk mengidentifikasi atau menilai dan memitigasi potensi ancaman keamanan sebelum terjadi. Seperti yang kita tahu, terdapat autentifikasi dua faktor atau yang lebih dikenal dengan 2FA, yaitu merupakan sistem keamanan esensial. 2FA adalah praktik keamanan kritis yang menambahkan lapisan dinding perlindungan ekstra, jauh melampaui kata sandi tradisional. Masalah utamanya adalah kata sandi tunggal seringkali menjadi titik lemah. Mereka rentan terhadap peretasan, pencurian, atau serangan phishing, sehingga dapat membuka celah bagi akses yang tidak sah. Sehingga dimanfaatkan autentikasi dua faktor tersebut untuk mencegah akses yang tidak sah. Bahkan jika kata sandi bocor, penyerangan tidak dapat masuk tanpa faktor kedua. Selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan. Pengguna akan merasa lebih aman karena mengetahui akun mereka terlindungi dengan baik. 2FA ini merupakan solusi cerdas karena 2FA
A mengharuskan pengguna menyediakan dua bentuk verifikasi berbeda, sesuatu yang mereka tahu, kata sandi, dan sesuatu mereka yang miliki yaitu kode SMS, token aplikasi, atau juga sidik jari. Hubungan antara layanan dan keamanan merupakan sinergi yang mendorong kesuksesan, karena harus diimplementasikan secara bersamaan, sehingga dapat mewujudkan seperti kepercayaan pengguna, dan sehingga cenderung lebih nyaman menggunakan layanan yang mereka tahu aman, terutama untuk hal-hal sensitif seperti data finansial atau juga data pribadi. Pengalaman pengguna atau UX, meskipun keamanan penting, proses tidak boleh terlalu rumit sehingga menyulitkan pengguna. Keseimbangan yang baik harus ditemukan, seperti menggunakan 2FA yang mudah diatur atau notifikasi keamanan yang tidak mengganggu. Selanjutnya, reputasi dan keberlanjutan bisnis. Insiden keamanan dapat merusak reputasi sebuah platform secara permanen. Oleh sebab itu, investasi dalam keamanan adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Ya, kesimpulannya adalah layanan dan keamanan adalah dua sisi mata uang yang sama dalam hal ekosistem digital. Layanan menciptakan nilai dan kegunaan, sementara keamanan memastikan bahwa nilai tersebut dapat dinikmati tanpa risiko. Adalah platform yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan keduanya dengan baik, memberikan pengalaman pengguna yang lancar sambil menjaga perlindungan data yang kuat. Dengan terus berkembangnya teknologi, baik pengguna maupun penyedia harus waspada dan proaktif dalam menghadapi tantangan dan keamanan dan terus selalu berevolusi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.